kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari salah satu teman yang masuk pada video saya, yaitu bagaimana cara penanganan ikan yang baru datang agar tidak stres. Dan ini adalah request dari teman tersebut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membuat request ataupun pertanyaan yang berguna untuk membangun channel ini. Setiap orang pasti akan merasa senang jika telah mendapatkan ikan impiannya. Bahkan mungkin harganya yang sangat mahal sewaktu kita membelinya. Atau mungkin juga sampai daerah yang jauh dari tempat kita, hanya untuk mendapatkan ikan tersebut. Dan setelah ikan impian kita sampai, maka kita pasti akan merasa sangat senang dan ingin segera memelihara atau merawatnya agar tidak mati. Akan tetapi kita pasti sering mengalami kadang ikan yang baru kita beli menjadi stres ataupun tidak mau makan sewaktu kita masukkan ke dalam akuarium maupun kolam kita. Dan bahkan kadang akibat dari ikan yang stres dan tidak mau makan tersebut, malah kadang menyebabkan ikan menjadi mati. Dan hal ini yang paling kita kesalkan. Karena setiap ikan pasti memiliki ciri khas tersendiri. Dan hal ini yang tidak akan bisa kita peroleh dari ikan yang sejenis sekalipun. Akan tetapi jika kita sudah paham dengan cara penanganan ikan hias, maka kita tidak akan takut ataupun ragu lagi untuk membeli ikan yang bagus atau yang mahal harganya sekalipun. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara penanganannya. Dan cara ini berlaku kepada semua jenis ikan hias air tawar, baik itu ikan predator maupun yang non-predator sekalipun. Berikut ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan agar ikan tidak mengalami stres ketika kita masukkan ke akuarium ataupun kolam kita. Yang pertama, iklim atau cuaca. Dan biasanya untuk hal ini akan banyak terjadi jika kita membeli ikan dari tempat lain atau jarak yang jauh dari tempat tinggal kita. Itu disebabkan karena air yang ada pada setiap daerah pasti akan berbeda, walaupun kadang dalam satu kota sekalipun. Karena struktur tanah maupun cuaca setiap daerah pasti akan berbeda, sehingga air pun pasti akan berbeda juga. Dan karena adanya perbedaan inilah yang kadang membuat ikan belum bisa beradaptasi dan menjadi stres. Dan setiap yang sering saya sebutkan pada video saya sebelumnya, air merupakan sumber kehidupan yang paling penting bagi ikan hias. Dan jika pada manusia mungkin seperti kondisi cuaca di mana kita yang terbiasa hidup di kota yang bercuaca atau beriklim panas, tiba-tiba kita pindah ke kota yang memiliki cuaca dingin, pasti tubuh kita juga akan merasa tidak sesuai dan perlu beradaptasi lagi juga. Untuk dari itu sebaiknya kita harus sedikit mengetahui cuaca atau iklim di mana tempat kita membeli ikan tersebut. Jika daerah tersebut bercuaca dingin, maka otomatis ikan tersebut pasti akan lebih terbiasa dengan air yang memiliki suhu yang dingin. Dan jika pada daerah tempat tinggal kita beriklim panas, maka sewaktu kita mengkarantina ikan hias tersebut kita boleh tambahkan es batu agar suhu air menjadi lebih dingin, supaya ikan bisa pelan-pelan beradaptasi dengan iklim di daerah kita. Dan begitu juga sebaliknya. Jika kita membeli ikan pada daerah yang bercuaca panas, sementara kita tinggal di daerah yang bercuaca dingin, maka sebaiknya ikan diberi bantuan alat seperti heater atau pemanas air terlebih dahulu, agar sewaktu proses mengkarantina ikan tidak merasa stres dengan perubahan suhu pada air yang berbeda juga. Nah, inilah hal pertama yang wajib kita perhatikan sewaktu kita mau mengkarantina ikan yang kita beli dari daerah yang jauh. Hal kedua adalah perbedaan air. Pada dasarnya ada 2 macam air yang biasa digunakan oleh kita dalam memelihara ikan hias. Yang pertama adalah air pam ataupun air PDAM. Ini merupakan air yang dikelola oleh pemerintah untuk kita gunakan sehari-hari, di mana air ini mungkin akan lebih bersih dan jernih, serta bebas dari kuman bakteri,
sehingga akan lebih aman jika kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah air sumur bor atau air bawah tanah. Ini merupakan air yang ada pada lapisan bawah tanah atau hasil resapan air hujan yang diserap oleh tanah. Dan biasanya air ini harus kita pompa dengan mesin, kemudian ditampung pada sebuah wadah baru bisa kita gunakan. Dan untuk air ini biasanya cenderung akan lebih keruh atau kotor jika dibandingkan dengan air pam maupun air PDAM. Dan mungkin bagi kita pemelihara ikan hias, mungkin kadang kita menggunakan kedua macam air ini. Karena tidak semua kota boleh menggunakan air sumur bor ataupun air bawah tanah. Akan tetapi para peternak ikan hias maupun toko ikan hias pasti hanya menggunakan air bawah tanah atau sumber mata air untuk memelihara dan menternakkan ikan mereka. Karena bagi peternakan ikan ataupun toko ikan hias akan lebih banyak menggunakan air pada kolam-kolam maupun akuarium mereka. Jadi tidak mungkin mereka menggunakan air pam ataupun PDAM. Karena hal ini juga termasuk untuk menghemat biaya atau kos agar mendapat keuntungan. Selain itu, dengan menggunakan air bawah tanah ini akan lebih tidak beresiko kematian bagi ikan hias yang mereka pelihara. Jadi pada poin ini yang harus kita perhatikan adalah air apa yang ada atau yang biasa kita gunakan di rumah kita. Jika yang biasa kita gunakan adalah air sumur bor ataupun air bawah tanah, maka otomatis ikan yang kita beli pasti akan lebih mudah beradaptasi juga. Tapi jika yang biasa kita gunakan adalah air PDAM ataupun air pam, maka sebaiknya sebelum Anda gunakan air ini, harus diendapkan terlebih dahulu sambil difilterisasi selama seharian. Kemudian air ini wajib kita tambahkan water conditioner atau anti klorin untuk menghilangkan zat-zat kimia yang terkandung pada air PDAM tersebut. Baru boleh kita gunakan untuk mengkarantina ikan yang baru kita beli itu. Tapi jika Anda adalah pemula dalam memelihara ikan hias dan belum begitu paham tentang perbedaan antara air PDAM dengan air sumur bor atau air bawah tanah, maka silakan Anda tonton video saya tentang apa perbedaan antara kedua air ini dan bagaimana cara mengolahnya sebelum digunakan untuk ikan hias. Dan untuk link videonya nanti akan saya taruh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, inilah hal kedua yang harus kita perhatikan sewaktu kita mengkarantina ikan yang baru kita beli dari tempat yang jauh ataupun pada daerah lain. Hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah air bawaan. Setelah Anda tadi memperhatikan kedua hal di atas, sekarang saya akan mulai masuk ke tahap sewaktu kita mengkarantina sampai memasukkan ikan ke dalam kolam ataupun akuarium kita. Apa yang dimaksud dengan air bawaan? Jadi air bawaan adalah air yang ada pada plastik di mana ikan ini tinggal selama perjalanannya. Dan air ini merupakan air yang sangat penting. Karena air bawaan ini merupakan air yang ada pada peternakan ataupun toko ikan hias tempat kita membeli ikan tersebut. Jadi ini merupakan air yang selama ini menjadi tempat tinggal bagi ikan ini. Jadi sebaiknya untuk air ini janganlah pernah kita buang terlebih dahulu. Tapi wajib kita simpan pada sebuah wadah. Sampai ikan yang kita beli sudah benar-benar bisa beradaptasi dengan air yang ada pada rumah kita. Barulah air bawaan ini boleh dibuang. Karena jika sewaktu kita pindahkan ikan ini ke akuarium ataupun kolam kita, terjadi stres ataupun hal-hal lainnya, maka kita wajib secepatnya kembalikan ikan ini ke air bawaan ini kembali, agar tidak menyebabkan kematian terhadap ikan tersebut. Jadi air bawaan ini merupakan air yang sangat penting sewaktu kita melakukan proses karantina, agar ikan bisa beradaptasi dengan air yang biasa kita gunakan untuk pelihara ikan hias. Jadi air bawaan ini merupakan hal yang paling penting harus kita perhatikan atau kita simpan selama proses karantina, sampai ikan yang baru kita beli ini benar-benar bisa beradaptasi dengan air yang ada pada rumah kita.
Yang keempat adalah proses karantina. Sekarang saya akan membahas proses karantina ikan yang kita beli sebelum kita masukkan ke dalam akuarium ataupun kolam kita. Mungkin bagi sebagian teman masih ada yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan karantina ikan hias. Sekarang saya akan sedikit menerangkan arti kata karantina ikan hias. Jadi arti dari kata karantina ini adalah ikan ditaruh pada sebuah wadah tersendiri. Dan hal ini bertujuan agar ikan bisa beradaptasi dengan air yang ada pada rumah kita. Seperti suhu atau perbedaan-perbedaan lainnya antara air bawaan yang dari toko ikan hias dengan air yang ada pada rumah kita. Dan dulu sebenarnya saya sudah pernah membuat sebuah video tentang bagaimana cara mengkarantina ikan hias. Tapi pada video itu saya hanya menunjukkan cara karantina ikan hias yang kita beli dari toko saja. Sedangkan jika untuk ikan yang kita beli pada daerah yang berbeda, otomatis cara mengkarantina ikan pasti akan berbeda dan lebih susah juga. Tapi jika Anda hanya membeli ikan di daerah Anda saja, maka Anda boleh menonton video tersebut. Karena saya ajarkan semua proses cara mengkarantina ikan hias yang baru kita beli. Dan untuk link videonya juga ada saya taruh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi pada video kali ini saya hanya menunjukkan perbedaan cara proses karantinanya saja. Untuk ikan yang kita beli pada daerah yang berbeda, sewaktu melakukan karantina sebaiknya air yang kita gunakan tetaplah air bawaan ini terlebih dahulu. Dan jika air bawaan ini sedikit, maka sebaiknya wadah yang kita gunakan jugalah jangan terlalu besar. Agar ikan bisa tetap berenang santai saja. Selama karantina kita wajib beri oksigen pada air. Dan cukup kita gunakan aerator sebagai pembuat oksigen bagi air saja. Sebaiknya kita biarkan ikan ini selama 1 jam terlebih dahulu, agar ikan bisa lebih tenang dan tidak stres. Setelah itu barulah kita pelan-pelan campurkan sedikit air pada kolam maupun akuarium kita. Jika Anda menggunakan air yang baru, maka sebaiknya air tersebut harus sudah diproses terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya sebutkan pada poin yang kedua. Jadi air yang nanti mau kita gunakan haruslah air yang benar-benar sudah steril dan kaya dengan oksigen. Agar ikan tidak mengalami stres ketika kita memasukkannya. Setelah lakukan beberapa kali, kemudian kita biarkan ikan ini selama 3-4 jam. Jika Anda mau meninggalkannya, maka sebaiknya wadah ini harus ditutup agar ikan tidak melompat keluar dari wadah tersebut. Jika nampak ikan tidak ada masalah, maka kita boleh mencampurkan sedikit air baru ini ke dalam kembali dan biarkan lagi selama 1-2 jam. Setelah itu kita sudah boleh pindahkan ikan ini ke wadah yang baru ataupun ke akuarium kita. Dan perhatikan apakah ikan sudah bisa beradaptasi dengan air kita. Jika nampak ikan tidak bisa beradaptasi, maka sebaiknya kita cepat pindahkan kembali ke air bawaan ini. Tapi jika ikan nampak sudah bisa mulai beradaptasi, maka kita boleh biarkan selama 2-3 jam. Dan jika sudah melewati kedua proses ini, maka ikan seharusnya sudah bisa beradaptasi dengan air yang ada pada daerah kita. Dan biasanya ikan yang sudah bisa beradaptasi akan nampak berenang dengan lincah. Sedangkan jika ikan nampak berdiam diri atau lemas, maka itu menandakan ikan dalam kondisi stres. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemindahan ikan ke dalam akuarium maupun kolam kita. Jika itu di indoor, maka Anda boleh lakukan kapan saja. Tapi jika tempatnya kita berada di outdoor, maka sebaiknya pilihlah waktu di pagi hari, antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Jika di sore hari, maka di antara jam 6 sampai jam 10 malam. Ini supaya suhu air yang ada pada wadah tempat karantina dengan akuarium maupun kolam kita tidak terjadi perbedaan suhu yang terlalu jauh. Karena jika di siang hari, maka otomatis wadah yang memiliki air yang lebih banyak akan memiliki suhu yang lebih dingin ketimbang suhu air yang ada pada wadah yang kecil. Dan perbedaan suhu ini yang kadang bisa membuat ikan juga menjadi stres.
setelah Anda pindahkan ikan ke dalam akuarium maupun kolam Anda, ingat air bawaan ini janganlah pernah dibuang terlebih dahulu, tapi biarkan saja sampai keesokan harinya. Jika ikan sudah nampak bisa beradaptasi, barulah kita boleh membuang seluruh air bawaan ini. Nah, inilah 4 hal yang harus kita lakukan jika ikan yang baru kita beli dari tempat yang berbeda ataupun dari tempat yang jauh. Pada kolom deskripsi saya juga ada menaruh beberapa link video yang ada berkaitan dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk menonton beberapa video dari saya tersebut. Sekian dulu video kali ini membahas tentang cara penanganan ikan yang baru datang dari tempat yang jauh. Jika Anda masih punya pertanyaan, silakan saja tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberi like serta subscribe Anda pada channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah request dan mendukung terhadap channel saya selama ini. Dan sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Ciao!